Iya dong. Paulus. Domba makan babi. Yang makan babi itu serigala, bukan domba. Kamu pernah lihat domba makan babi? Gimana kamu berani nggak buang-buang waktu aja kamu? Pernah Menurut tidak kamu Bible, lihat domba jangan makan menurut babi? Setahu Quran. saya domba Bentar, itu makan Juma. rumput. Kamu Masa domba berani makan tidak? babi? Berarti yang selama kamu ini berani ngaku-ngaku tidak? domba adalah Salam satu Tuhan. ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Gimana? Pakai tembak, penyalipan. Halo. Iya, penyaliban. Kamu ke tempat dia Pakai ya? tembak, ayo, suruh ke sini. 1 lawan 1. Kirain. Iya, suruh ke sini. Kirain. Masa saya mau ngajarin kamu terus? Oh ya? Kamu yang ngajarin saya selama ini. Soalnya Giliran dia nggak mau orangnya banyak begini. Soalnya paman nggak mau ngajak sobat begini. tenar. Mau seperti Paulus ya? Mau kayak Paulus ngarang-ngarang Dia surat bilang, dalam penjara ya? Juma itu beraninya Mau kayak dalam Paulus? kandang aja gitu loh. Berani nggak? Mau kayak Paulus tulis-tulis surat sendiri lalu dikatakan itu firman Tuhan gitu. Kamu Sementara dia satpam, di dalam mau penjara kebanyakan menulis ini, surat kamu gitu. Satpam kamu itu. Bohongi orang aja kamu satpam. Kamu berani nggak? Allah, yang membunuh Biar aku bilangin yang orangnya. membunuh Yudas di atas tiang salib. Satpam. Yang membunuh Satpam, Yudas itu satpam. Tuhan kau itu satpam loh. Satpam kamu nih, Satpam umat Romawi yang kamu. bunuh Tuhanmu. Ndak Satpam. malu. Satpam Punya Romawi yang BUMN membunuh kamu. Tuhannya ndak malu. Satpam Satpam, Romawi satpam. membunuh Tuhanmu ndak malu. Berterima kasihlah kepada satpam Matahari terbit yang dari membunuh Tuhan. barat, hari kiamat. Bodoh. Parah. Kucelok lo. Nenekmu kiper. Emosi Matahari dia. terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, heran dia. Matahari terbit Heran. Emosi. Matahari Nah, itu berhenti. bukan cuma matahari aja katanya. yang berhenti. Parah. Mereka itu bukan matahari aja yang berhenti, bulannya juga berhenti. Nggak ada Iya, dalilnya bulan dan dalam matahari Al-Quran. berhenti. Matahari terbit Tuh. dari barat. Sekarang Al-Quran itu permasalahannya mengatakan adalah matahari terbit dari timur. barat itu belum Oh, terjadi. kocok. Nenekmu Tapi kiper. matahari Satpam. berhenti itu sudah pernah terjadi. Apa efeknya? Nggak ada efeknya. Matahari berhenti nggak ada efeknya. Padahal harusnya kalau matahari berhenti, semua apa yang ada di atas muka bumi ini hangus. Hostnya udah main mute. Harus hangus. Hostnya Tapi udah ternyata main tidak. Nah, sekarang kalau Anda ingin merasakan matahari terbit dari barat, silakan aja tunggu sampai hari kiamat. Oh, ya kan? Karena itu belum terjadi. Tapi Nggak di ada kitabmu, dalilnya dalam Al-Quran. tapi di kitabmu sudah Kamu nih, terjadi jangan bohong matahari. dong. Matahari Jangan sudah bohong pernah dong kemudian kamu. berhenti. Tapi apa yang terjadi? Tak ada apa-apa yang terjadi. Sedangkan di Islam nanti salah satu tanda kiamat adalah matahari terbit dari barat, dan itu akan terjadi. Sedangkan matahari berhenti sudah terjadi. Apa efeknya? Nggak ada. Sunyi sepi sendiri. Hanya kebohongan saja, penipuan. Matahari berhenti. Habis itu simbolis katanya. Mau bahas salib, arahkan ke orang lain. Dia nggak paham Bible katanya. Tapi selama ini dia ngajarin saya katanya. Udah gitu hujat-hujat satpam. Padahal yang membunuh Yudas di atas tiang salib satpam. Malu nggak tuh? Iya malu. Muridnya bombong kemana-mana nggak pernah menang diskusi. Aduh, parah ini teman-teman. Gimana sih orang-orang oten ini penyembah Yudas? Kelamaan nyembah Yudas, matahari berhenti, bulan berhenti, nggak sadar matahari berhenti pada porosnya, alam semesta ini hangus. Terus Matahari nggak ada terbit dari barat dalam Al-Quran. Cuma satpam matamu kiper. Baca dong dalam Al-Quran. Apa Nggak apa ada baca matahari dalam- dalam Al-Quran terbit Lah, dari dalam timur. hadis saya ada.
perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Ya, Saya kitab percaya hadis kepada kamu. Rasulku. Saya percaya Kau kepada tadi bilang Rasulku. dalam Al-Quran kau bilang Saya percaya kepada Rasulku. Al-Quran itu memberikan sinyal kepada Rasulullah Muhammad penipu sallallahu kau. alaihi Tadi wasallam. kau bilang dalam Al-Quran, Rasulullah Muhammad penipu sallallahu kau. alaihi wasallam kemudian yang Baca menjelaskan. Quran, baca. Matahari berhenti. Matahari berhenti. Kok ngamuk? Aduh. Matahari berhenti. Dan bulan pun Parah, tidak parah, bergerak. Gimana itu? Mana ada kehidupan lagi pada makhluk ketika matahari berhenti? Hancurlah dunia ini, berarti sudah kiamat. La haula wala quwata illa billah. Loh, dikik katanya, typing di bawah dikik katanya, padahal masih di atas. Biasa orang mabuk, makanya domba makan apa? Domba makan apa? Domba makan apa? Makan babi. Mana ada? Lucu. Loh, dia typing di bawah bang, dikik katanya, padahal dia masih di atas. Kan Iya, baru itu waktu pengaruh domba makan babi. Masya Allah. Oh, hina. perjamuan kudus kan mereka. paling bentar Pada- lagi pada- dikit kan. pada saat Kamu bilang saat tadi mereka kan, pada saat matahari itu mereka terbit itu dari duduk barat. ya kan, duduk di meja makan, mereka Dalam berdoa gini, Al-Quran. kita ini adalah anak-anak domba Tuhan, tapi yang di depannya itu adalah daging babi ya kan. Marilah kita sebagai anak domba memakan menu kita pada hari ini. Mereka apa yang mereka makan? Bukan rumput tapi babi. Domba makan babi. Yang benar itu serigala makan babi. Jadi kalian itu bukan domba, kalian itu bukan Bani Israel, kalian itu serigala yang nyamar domba, karena domba tidak mungkin makan babi. Oke, serigala lah yang makan babi itu. Coba kamu lihat kaummu ya, makan pararang, makan biawak, komodo dimakan, monyet, kera, gorila, kingkong. Kereta api kalau bisa dibakar, kereta api pun kalian makan. Pesawat andai bisa direbus, kalian pun rebus. Andai saja kapal selam itu bisa ditumis, kapal selam juga kalian makan. Apakah domba seperti itu? Tidak. Tabiat seperti itu hanya serigala. Itulah kamu. Itulah kamu. Kalau matahari kau katakan simbolis terbit dari barat, nah apa kau sebut apa kalau domba makan babi? Kau sebut apa? Hah? Rakus. Bukan simbolis lagi tapi rakus, tamak, serakah, hewan, bahlul. Domba kok makan serigala. Kamu jangan kebanyakan bicara, nanti salah semua. Tadi kan kamu yang bilang matahari terbit dari barat. Ya emang menurut Al-Quran. salah satu tanda, Ada enggak? salah satu Di Al-Quran. tanda akan datangnya Tadi kiamat kamu itu bilang dalam Al-Quran. matahari terbit dari barat. Salah Menurut satu tanda. Al-Quran. Oke. Kamu kan Salah bilang satu tadi tanda menurut lagi, Quran. Paham nggak? Yesus datang untuk meluruskan orang-orang kafir bahwa yang kalian tuhankan adalah Yudas. Oke, itu salah satu tuh tanda-tanda hari kiamat. Nah sekarang yang menjadi Nah, permasalahan di dalilnya agamamu, dalam Al-Quran. di situ dikatakan bahwa Oke, matahari pernah gantian, berhenti. Oke. Gantian, Matahari gantian. pernah berhenti. Parah. Mana dalilnya? Parah. Ayo angkat tema yuk, Cuma- kita diskusi yuk. Mana dalilnya? Kita diskusi. Matahari terbit Udah, dari udah. barat. Diskusi aja, Kita Bang. diskusi, Baik-baik, kita pakai diskusi. temar. Gitu loh. Iya, kasih tema, Temanya kasih tema. siapa yang Kasih disalib? tema. Yesus atau Yudas? Itu temanya. Pakai Oke, temar saya 5 tanya menit, dulu. 5 menit. Kos. Mulai. Mana dalilnya matahari terbit dari barat Mulai. Ini menurut temanya Al-Quran? siapa yang Jawab. disalib? Yesus atau Bukan Paulus? Paulus. Jawab. Jawab. Yesus Dah. atau Yudas? 5 menit, 5 menit. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Dalil. Matahari terbit dari barat. Seakan-akan kau beriman kepada Quran. Udah, sesuai tema. Ah. Galbo. Sesuai tema. Oke. Siapa yang disalib? Cuma- Yudas atau Yesus?
Mana dalilnya? Mana dalilnya dalam Al-Quran yang disalib itu Yudas Iskariot? Juma dalam Al-Quran ya. Begini pakai Dasar Jawab. Paulus. Jawab. Dasar Paulus. Mana dalilnya dalam Al-Quran Yudas Dasar Iskariot yang Paulus. disalib menurut Al-Quran? Jawab. Memang Al-Quran Kuhitung itu sampai untuk 10, kamu emang tidak bisa Al-Quran jawab. itu untuk Kamu. ini. 10, Hmm. 9, Ya, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 1. 4. Saya ulangi pertanyaan. Mana dalilnya dalam Al-Quran Yudas Iskariot yang disalib? 4. Di dalam Al-Quran tidak ada dalilnya, tapi di 3. dalam kitabnya orang Yahudi ada dalilnya. 2. Kejadian salib itu bukan di Islam, kejadian salib itu di Yahudi. Berarti yang tahu tentang siapa yang disalib Yahudi. Mau dalil bahwa Yudas yang disalib? Kusuapin kamu pakai sendal kalau kau mau. Kejadian salib itu bukan di Arab Saudi. Kejadian salib 2. itu bukan di tengah-tengah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengah Yahudi. Sehingga kalau kamu mau tahu siapa yang disalib, tanya kitabnya Yahudi. Kalau kamu mau tahu kitabnya Yahudi menyebut Yudas atau tidak, tanya Bang Suma, biar kusuapin kau tai sapi. Sorry, kusuapin kau ilmunya. Kok tai sapi pula? Nah, salah kamu salah nanya. Kalau di Al-Quran kamu salah. Yang tahu persis siapa yang disalib adalah kitabnya Yahudi. Tanya Bang Suma kalau mau belajar. Biar kusuapin kau pakai kaki. Kau pakai kaki, pakai sendok. Mampus. Jadi kalau kamu mau tahu siapa yang disalib, tanya TKP-nya. Tanya orang-orang yang ada di TKP. Al-Quran cuma datang 2. mengatakan fitnahan orang-orang kafir, domba pemakan babi, serigala pemakan babi itu adalah yang dibunuh mereka bukan Nabi Isa, tapi orang lain. Itu Al-Quran. Nah, untuk mengetahui siapa orang lain itu, agar kau percaya, tanya orang yang hidup zaman itu. Lul. Tanya orang yang ada di TKP, lol. Jangan kau tanya yang 600 tahun. Yang 600 tahun kemudian itu cuma menginformasikan bahwa yang disembah oleh serigala pemakan babi itu adalah Yudas, bukan Nabi Isa. Loh, kok bisa Yudas? Tanya kitabnya mereka. Kitabnya mereka yang mengatakan bahwa yang menggantikan Nabi Isa namanya Yudas. Tapi kenapa bisa jadi Yesus? Oh, Yesus itu Yesus. Yesus itu punya cerita sendiri. Itu dewanya orang Roma dan Yunani. Yang sebelum Nabi Isa turun, lebih dulu memang mereka sudah menyembah Hercules, Neptunus, Pluto, Jupiter, Merkurius, Adrianus, Anus, kayak gitu-gitu sembahan mereka dulunya. Begitu mereka mengambil kitabnya orang Yahudi, dipretelin. Ah, ini cocok nih, ambil Mazmur 22, apalagi ambil Yeremia 23, 53, 52 juga bos. Oke, apalagi yang kita ambil? Ambil juga Yesaya 9 nomor 6. Apa di situ? Telah lahir. Oke. Masukkan. Apalagi? Ambil lagi Mazmur. Mazmur yang mana tuh? Mazmur 121. Oke, gitu. Oh iya. Cocok. Aja. Yang masuk Zeus. Dewa matahari yang masuk. Lahir tanggal 25 Desember. Kalau nggak Kasian tahu ya jangan kali. kejam-kejam. Menjadi clipping lah cuma. kitabnya orang gitu Oke, loh. sebentar. Aduh, parah. Ya, sudah panjang. Masih juga bisa bicara. Al-Quran Jadi kalau mau tahu dirinya, tahu siapa yang disalib di tengah-tengah Bani Israel, tanya kemudian Bani Israel. Gantian. Siapa Cuma, yang masa kamu disalibkan terus yang ngomong? Tuhan dengan cara Sebentar tertutup dong. berdasarkan Kamu udah lama Ulangan bicara. 21 Gimana nomor sih? 23. Siapa? Gimana sih?
Itu loh. Oke, Tanya sebentar. mereka, siapa yang kemudian disalib Ngoceh oleh Elohim, terus. yang digantung oleh Elohim secara Sabar, terkutuk. sabar, Siapa dia? sabar. Tanya Iya, sabar. kitabnya orang Yahudi. Sabar, Gitu loh. sabar. Oke, gini ya teman-teman. Gini, udah cukup. Gini ya host ya. Al-Quran menyatakan dirinya tibyana likulli syai'in, menjelaskan tiap Apa sesuatu tuh ya. Pasti artinya? Apa itu sebentar. Kamu jangan Tibiana. itu loh, jangan kejang-kejang. Oh, Jangan kejang-kejang. Tibiana. Jangan kejang-kejang. Sebentar. Apa Tibiana? Tibiana apa? Tibiana. Pasti Tibiana apa? penyaliban itu Tunggu. ada Tibiana yang tadi apa? pasti penjelasan itu ada di dalam Al-Quran. Oke, saya Tibiana kasih tadi waktu apa? kamu. Ferdinand. Saya kasih waktu kamu. Si jidat lebar kaya landasan pesawat. Tiga. Ferdinand, saya tahu kamu Ferdinand. Pertanyaan. Kamu Ferdinand, Mana saya saya tahu. ulangi. Ferdinand Saya penghujat ulangi yang pertanyaannya. bahlul di Zoom. Saya kenal Sebutkan kamu, dalilnya dalam Ferdinand. Al-Quran. Kamu itu Judas adalah Iskariot serigala lama yang disalib. sudah olokan. Tiga. Serigala yang sudah kena kudis dan kurap bagian pantat. Kamu nggak bisa lagi duduk kan? Sekarang kalau kau duduk nggak bisa lagi kan? Kamu kalau mau duduk di kursi kamu tinggal rebahan aja kan? Ferdinand, udahnya kepalamu botak, jidat melebar, isinya nggak ada. 0,4. Tibiana. 0,3. Tibiana. Dulu dia tantang saya bahasa Ibrani. 0,2. Saya jawab tantangannya nggak bisa. Habis itu dia tantang lagi saya bahasa Yunani. Saya jawab Kamu tantangannya nggak bisa kabur juga. Aduh gimana ini Tibiana. Jidat lebar, rambut geriting, di tengahnya botak. Gak bisa lolos kau. Kau pasien saya yang lama, gak bisa kamu lari. Gak bisa kamu lari. KO. Ore. Kesian. Kamu kalau mau diskusi yang benar, jangan Nggak ngawur. bisa jawab ya, cuma nggak bisa jawab. Kalau Cuma mau nggak bisa diskusi jawab yang ya. benar, jangan ngawur. Kristen dari Roma Yunani yang bukan Yahudi menuduh bahwa Nabi Isa disalib. Al-Quran datang meluruskan itu, bahwa beliau tidak disalib. Yang disalib orang yang diserupakan. Berarti yang kalian sembah adalah orang yang diserupakan. Siapa orang yang diserupakan itu? Tanya Yahudi, karena mereka pelakunya, bukan orang Arab. Yang menyalibkan adalah orang Yahudi. Maka untuk mengetahui siapa yang mereka salib, tanya kemudian di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Orang-orang Yahudi dengan Paulus berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Mereka orang-orang Yahudi berkata Yesus sudah mati, tapi Paulus berkata Yesus masih hidup. Nah sekarang Yesus mana yang hidup, Yesus mana yang mati? Begitu Ferdinand, jidat landasan pesawat, tukang hujat. Oh dia sudah mati? Oh nggak ada lari. Lari. Penghujat itu teman-teman, dia itu penghujat. Dia dulu waktu zaman Zoom sering nelpon saya sampai tengah malam, ngata-ngatain saya, ngata-ngatain orang tua saya juga dibawa-bawa. Sama dengan Akhi Sugi juga pernah diteleponnya. Waktu itu dia tantang saya bahas Bible pakai bahasa Ibrani. Saya jawab tantangannya, mampus. Akhirnya dia ditertawakan sesama teman mereka, sesama Oten, bahkan dimarahi. Kamu itu nantang-nantang Zuma, tapi kau nggak ada ilmu, giliran dia datang di sini kau yang kabur. Sampai Supiantul waktu itu maki-maki dia juga. Kau jangan bawa-bawa ini, kau jangan bawa-bawa Zuma ke sini. Begitu dia masuk ke sini kau yang kabur ngumpet. Akhirnya dibuatkan waktu di Zoom kan ada room tuh. Jadi dibuatkan room khusus dia dengan saya berdua. Kurung dia di dalam ruangannya. Ayo. Kau mau bahas apa? Ayo berdua kita. Nangis dia nangis. lucu. Ferdinand.
Oke teman-teman, silakan dilanjut. Cuma Iya. mau tukar pendapat aja. Iya. Bang Juma sadar apa tidak? Sadar. Handphone yang Bang Juma pakai, dengan aplikasi yang Juma pakai itu buatan Oten. Oh iya memang, mereka kan Jadi budak-budak kalau- saya. iya, Mereka biarkan saya harus bicara bekerja dulu, biarkan saya bicara untuk dulu. saya. Biarkan Mereka saya bicara harus dulu. siang Anda punya etika malam tidak? 24 jam bekerja Kalau untuk Anda saya. bodoh, Wajib, kalau Anda wajib. bodoh, Ku pecat tidak dari bumi bisa. ini kalau Jangan dia nggak pakai pikirkan saya orang HP. lain. Ku buang. Kamu itu Ku- bodoh sekali jadi ku manusia. Pencet, Juma. pencet tombolnya dari sini Bodoh kalau dia nggak sekali buatkan manusia saya. saya. Apa yang saya Cuma pesan kamu itu mereka bodoh harus sekali. bikin. Kamu Paham? nggak tahu malu. Mereka adalah Kamu budak-budak pakai buatan saya orang lain. yang harus Kamu- melayani kebutuhan saya. Paham? Jadi mereka itu 24 jam Malu. tak kasih waktu untuk bikin. Tidak tahu malu kamu itu. Oh enggak dong, ngapain malu? Saya beli kok, saya bayar keringat mereka kok. Saya bayar mereka kok, Sekali mereka mati-matian bodohnya. siang malam, ditahan, Iya, napas nggak tahu ditahan, malu. ngantuk Seperti itu, nggak ditahan, tahu malu. lapar Ya, nggak tahu ditahan, malu. hanya untuk bikinkan Iya, nggak HP tahu buat Bang malu, Suma. Juma. Bang Suma Cuma nggak hebat. punya otak, nggak punya malu, pakai punya. Allahu Akbar, Masya Allah. Mereka orang pesuruh-pesuruh semua yang harus membuat fasilitas di atas muka bumi ini. Mereka pelengkap penderita. Mereka buat, kita nikmati. Mereka siang malam cucurkan keringat, air mata dan darah, tenaga dan waktu. Kita yang nikmati. Mereka sibuk membuat apa yang kita butuhkan. Kita sibuk mengejar akhirat, mereka sibuk mengejar dunia. Begitu mereka susah payah selesai mengerjakan, kita tinggal pakai. tapi sabar. Tapi sebelum mereka bekerja, ilmunya sudah kita kasih lebih dulu. Apa itu? Aljabar. Itu ilmu dari kita. Kita yang ngajarin mereka menghitung. Ilmu aljabar, algoritma itu semua dari ilmuwan Islam. Ilmu-ilmu inilah yang mereka pakai bikin komputer, bikin pesawat, bikin listrik, bikin semua. Itu semua asalnya dari Islam. Kita kasih mereka bahan bakunya, setelah itu mereka kerja sebagaimana pekerja. Setelah mereka berhasil kemudian mengembangkan ilmu yang berasal dari Al-Quran, berasal dari Islam, ilmuwan Islam, aljabar, algoritma dan seterusnya, baru mereka kembangkan dari titik 0 ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terjadilah komputer, sistem komputer itu. Jadi kita kasih mereka ilmu untuk mereka kembangkan. Kemudian setelah mereka siang malam berusaha, gagal, ulang lagi, gagal, ulang lagi yang terbaik, ulang lagi yang terbaik. Setelah ada yang terbaik, kita tinggal milih, habis itu kita pakai. Betul? Betul. Gitu dong. Islam adalah agama yang diunggulkan. Harus selalu unggul dari aspek manapun. Silakan. Masih ada pasien, naikkan. Bang Suma, tadi Bang Suma katakan bahwa Bang Suma tidak menyembah manusia, benar nggak? Iya dong. Oke, saya mau membuktikan nih, Bang Suma memuliakan Muhammad nggak? Iya, sebagaimana saya memuliakan kedua orang tua saya. Masa? Yes. Kan itu setiap hari. Iya, betul. Lalu? Setiap hari Bang Suma memuliakan Nabi Muhammad loh. Iya, betul. Apakah itu tidak sama dengan menyembah? Oh, beda. Beda. Oke, kalau begitu apa yang membedakan antara Bang Suma memuliakan Allah dan memuliakan Muhammad? Bedanya di apa? Oke, baik. Baik. Saya memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah, dan saya memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi. Beda. Saya memuliakan guru saya sebagai sumber ilmu pengetahuan kepada saya, dan saya memuliakan kedua orang tua saya sebagai orang yang telah melahirkan saya di atas muka bumi ini, dan saya memuliakan istri saya sebagai wanita yang telah mendampingi hidup saya lahir dan batin. Begitu juga anak-anak saya memuliakan anak-anak saya sebagai pelanjut
tongkat estafet kemudian kegagahan Bang Suma di atas muka bumi ini. Apalagi lu mau apa? Sementara ente terciduk menuhankan Yudas. Itu yang parah, Bung. Saat ini Bang Suma masih memuliakan Nabi Muhammad tidak? Mulut Anda mengecil, kenapa? Oke, Bang Suma, Oh, Bang Suma membesar lagi. saat ini masih memuliakan Nabi Muhammad tidak? Oh iya, harus. Nah, bukannya memuliakan sesuatu itu ketika ia hidup. Oh enggak, bukan Gimana begitu. sih? Lu, tidak bisa kayak gitu. Itu munafik namanya. Oh, nah berarti itu munafik. jelas, Pada saat Bang di Suma, depan, aku memuliakan pada saat orang tua orangnya saya, ada, karena pada mereka saat tuh orangnya masih ada hidup. kita Aku hormat. menghormati, Pada saat orangnya gitu. membelakang kita jitak. Wah, itu munafik. Gak boleh, gak boleh. Gini Bang Suma, Berterima- aku bisa menunjukkan sikapku, menghormatiku, sikap penghormatanku ketika sang beliau masih hidup begitu. Tetapi Oh, kalau enggak. dia sudah tiada, gimana cara saya menghormati dan memuliakan dia? Oke, jadi kalau orang tuamu menasihati kamu, kamu taati masih hidup. Ketika kemudian dia sudah mati, nasihatnya kamu tinggalkan gitu. Gitu maksudnya. Bang Gitu. Zuma, Bang Zuma, si Iya. si Salomo ini barusan kabur dari rumah sakit sebelah, Bang. Oh ya nggak apa-apa. Mulutnya aja ini yang ada kelainan, kadang mengecil, kadang melebar. Mengecil lagi mulutnya, Bang. Halo? Bukan Ya, mengecil. membesar lagi, bagus. Dengar. Memuliakan itu kita tuh dilarang, Bang, memuliakan sesuatu. Kecuali kepada Allah, dengar. Oh. Kecuali kepada pencipta. Nah, Oh, gitu. sekarang Bang Suma katakan bahwa Bang Suma tidak menyembah manusia, sedangkan Bang Suma sampai dengan turunan 7 turunan terus menerus pun akan memuliakan suatu sosok itu yang adalah manusia juga, Bang. Gimana? Gitu. Padahal dia sudah tiada. Oke. Apakah Anda mengerti apa itu mulia? Memuliakan, dari kata mulia itu apa? Ya kan, kalau di dalam Kristen kita menyembah Allah dengan cara memuliakannya. Iya. Memuliakan. Saya tanya, mulia itu apa? Mulia itu sesuatu yang tertinggi. Sesuatu yang tertinggi. Salah. Siapa yang ngajarin? Ya berdasarkan pemahaman saya, penggunaan kata mulia itu tuh merujuk kepada sesuatu yang tertinggi. Iya, boleh. Memiliki sosok Jadi yang mulia kuasa. mulia itu artinya suatu tindakan menghormati, meninggikan, atau kemudian memberikan kedudukan yang tinggi, atau memberikan martabat hormat, atau memberikan jabatan yang di atas daripada kita sendiri. Memuliakan orang tua. Ya, Artinya kalau kita memuliakan sesuatu berarti kita menghargai sesuatu. Kita memuliakan orang tua berarti kita mendudukkan orang tua itu sebagai orang tua. Kita memuliakan Nabi berarti kita memuliakan dia sebagai Nabi. Kita memuliakan Tuhan berarti kita memuliakan dia sebagai Tuhan. Pada fase masing-masing. Yang salah kalau memuliakan Tuhan, memuliakan Nabi menjadi Tuhan. Itu yang salah. Keliru itu. Oke. Sama, Bang. Wujudnya kan sama, wujud memuliakan tuh gimana? Nah, kita memuliakan Tuhan itu memang setiap hari. Tetapi ketika kita memuliakan orang tua kita setiap hari itu udah salah. Artinya kita sudah menuhankan, memuliakan seterus menerus. Itu kan Baik. sudah mengagungkan. Baik. Mengagungkan Oke, sesuatu, kalau begitu saya boleh dong bertanya pada saudara? Bang. Boleh nggak? Boleh nggak? Tuh, klarifikasi aja dulu. Bahwa memang Tunggu. Saya mulutnya jangan selalu mengecil dong. Mulutnya jangan selalu mengecil. Saya ingin pengaruh HP, Bang. saya ingin jawaban dari saudara. Apakah betul Theophilus ini adalah Tuhan bagi Anda? Theophilus apa? Siapa? Theophilus. Katanya kalau yang dimuliakan itu Tuhan. Kalau ada beda. yang dimuliakan Theophilus katanya yang mulia. Tuhan. Itu beda lagi. Nah, itu dengar. Penulisan jadi begini, kayak misalnya saya ucapin
bangsa Ada. yang mulia. Parah. Nah, itu kan Tadi sebuah saudara penulisan. mengatakan Oke, yang dengar, dimuliakan itu hanya Tuhan katanya. Iya, Tapi yang ternyata di dalam dimuliakan. kitab Dengar, saudara dengar. tertulis Theophilus yang mulia. Iya, Ini betul. adalah Paus Alexandria. Betul, Bang. Betul, Bang. Sejak Sama kapan seperti yang Abang Paus bilang. Alexandria jadi Tuhan? Dengar, sama seperti yang tadi Sejak Abang kapan? bilang toh. Ini yang kita mau pertanyakan tuh adalah wujud, bentuk atau perbuatan yang Lah, ditujukan ini kepada Theophilus suatu sosok. yang mulia. Ya, itu Theophilus penulisan. yang mulia. Nah, penulisan tersebut kan dia menghormati, berlaku pada saat itu Theophilus masih hidup. Theophilus Oh, tersebut berarti masih ini hidup. sudah nggak dimuliakan lagi. Jadi Theophilus ini nggak dimuliakan lagi. Dia dikenang, cuma dikenang doang. Tidak diperbolehkan untuk Dikenang. mulia-muliakan. Diagung-agungkan. Paling Enggak. Kita bisa. nggak diajarkan untuk Ini mengagung-agungkan sosok jurus-jurus suatu penyembah sosok. Yudas ini kayak gini nih. Oh enggak, Bang. Dengar, aku memuliakan atau menghormati orang tuaku ketika mereka masih hidup. Tetapi ketika mereka sudah mati, bukan lagi tugasku untuk memuliakan mereka terus-menerus, tetapi aku Ini menyimpan penulis mereka, Lukas. menyimpan Ini mereka penulis Lukas. dalam hati Ini saya. penulis Lukas. Nasihat-nasihat mereka saya Ini tetap penulis terapkan. Lukas. Ini penulis Lukas. Mau sampai kapan dia muliakan Theophilus? Itu kan Mau sampai kapan? Iya, saya tanya mau penulisan sampai tersebut, kapan? kata tersebut itu langsung ditujukan kepada orang tersebut masih hidup, Bang. Nah, ini Jadi sekarang tidak jadi ini sekarang nggak berlaku Kalau lagi abang Lukas kan beda. ini. Abang kan turun temurun, abang. Jadi kitab Memuliakan Lukas suatu ini suatu sosok jadi yang Lukas ini tiada, tidak yang sudah dimuliakan tiada, lagi. Abang. Jadi Lukas ini tidak dimuliakan lagi. Ada beda, abang memuliakan suatu sosok yang sudah tiada. Itu beda, Bang. Mulia Kita itu apa sih? presiden, Mulia itu dengar. apa sih? Kita menghormati presiden saat dia berada, dia masih tetap jadi presiden. Kita menghormati dia sebagai seorang presiden. Jadi kalau dia sudah mati, kita nggak perlu memuliakan dia lagi, Bang. ya, Kita berarti hanya kita perlu merendahkan dong. mengenang. Hehehe. Kita hanya perlu mengenang dia, jasa-jasanya Kalau dia, Bang. kita tidak memuliakan, sebaliknya berarti kita merendahkan. Karena mulia itu meninggikan, bukan merendahkan, menghormati. Bang, tetapi mengingat di dalam diri kita aja, tetapi tidak memuliakan terus-menerus, karena yang perlu dimuliakan terus-menerus hanyalah Tuhan, Bang. Cuma Gitu ya? Tuhan yang berhak mendapat kemuliaan sepanjang masa. Berarti Hanya Tuhan Lukas yang berhak, Bang, mendapat berarti kemuliaan, Lukas salah. dimuliakan sepanjang masa, Bang. Berarti Lukas salah telah memuliakan Theophilus. Oh, nggak salah, kan Theophilus masih hidup, Bang. Oh gitu. Ayat Jadi itu kalau dia bercerita masih dia kan hidup masih hidup, bisa Bang. dimuliakan. Loh, Saya dia ulang pun dulu, pada saya saat ulang itu dia masih pertanyaan hidup. saya. Perkataan Apakah kemuliaan itu hanya milik Tuhan? Sudah, kau bisa. Apakah kemuliaan Theophilus, itu penggunaan kata apakah tersebut, Bang, penggunaan kata tersebut itu adalah bentuk yang menghormati. Aku menghormati Theophilus, penulisan tersebut itu cuma penulisan, Bang. Jadi si penulis menghormati Theophilus gitu, Bro. Orang Di dalam waras mana yang Anda mau buat gila di sini? Nggak ada. Nggak ada orang waras itu kan bisa Anda penulisan, Bang. gilakan sini, nggak Kalau ada. berbeda dengan abang memuliakan suatu sosok sepanjang masa yang sama halnya dengan memuliakan Allah gitu, Bang. Artinya posisi mereka berdua setara. Gitu Abang ya. memuliakan mereka berdua setara, Bang. Karena berlaku sepanjang abad, bahkan sampai kiamat. Iya. Gimana coba? Iya. Sama nggak memuliakan dengan menyembah? Kan saya sudah bilang, Bang, saya menyembah Allah. Ya udah sudah dengan selesai. cara Malas saya kalau nggak ada ilmu, memuliakannya. malas. Sekarang Loh, saya tanya, saya menyembah Allahku dengan cara memuliakannya. menyembah dengan memuliakan, menyembah dengan memuliakan sama nggak? Abang sholawat ke Muhammad gak? Coba. Saya tanya, menyembah dengan memuliakan sama nggak? Ya sama, Bang. Memuliakan Sama. memuliakan tuh bisa juga menyembah, tetapi sifatnya gimana dulu, Bang? Kan kita kembali lagi sifatnya aku memuliakan orang tuaku, berarti aku bukan menyembah. Tetapi aku menghormati karena aku tidak ada perlakuan khusus. Misalnya aku bernyanyi memuji-muji orang tuaku, nah itu salah. Tetapi aku muliakan dia dengan cara menghormati, mengikuti perintahnya. Baik. Nah itu cara aku memuliakan dia. Baik, oke. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda pernah baca 1 Korintus? Menyanyikan bersorak-sorak namanya orang tua saya itu udah salah.
Oke, Karena saya hanya tanya. nama Tuhan yang perlu Oke. dimuliakan. Oke, udah. Jangan terlalu banyak bicara. Saya bukan muridmu. Sekarang saya tanya. 1 Korintus 4 Anda pernah baca tidak? Bisa pernah baca tidak? Lari dia. Paulus berkata di dalam 1 Korintus, teman-teman ya. 1 Korintus 4 nomor 10. Di situ Paulus mengatakan begini. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia dan kami hina. Kamu di sini siapa yang mulia di sini? Mana tadi si kucluk, otak kerdil, mulut besar. Lari dia. Bang Jumat Ya, bertanya. Iya, silakan saudara Gugum yang saya hormati, silakan Bang. Ya. Yang saya ingin tanyakan adalah salah satu tentang pemahaman hari kehakiman. Yang Hari saya pahami adalah bahwa waktu proses penyaliban terjadi itu, Isa atau Yesus Masih itu kan diangkat ke langit ya. Iya. Artinya beliau masih di langit. Iya. Pemahaman saya dia bukan di surga, karena yang saya tahu dari beberapa literasi atau Injil-Injil yang ada yang saya pelajari, terutama di dunia apokrit ini, bahwa Iya. surga dan neraka itu masih ditutup ya, atau artinya Betul. bahwa belum terbuka. Iya. Apakah hari penghakiman itu berbarengan dengan dibukanya pintu-pintu tersebut, atau apa pemahaman dari pihak kami itu dengan Muslim apakah sama, bahwa belum terbukanya pintu-pintu surga dan neraka? Kalaulah itu taruh di langit, mungkin itu yang disebut dengan nikmat kubur atau siksa kubur. Pengertiannya itu bagaimana, Bang Juma? Terima kasih. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah Ali Imran, kami umat Islam diajarkan kemudian memahami tentang kaidah kehidupan kemudian setelah kematian. Tapi ada yang spesial di Islam itu. Apa yang spesial di Islam? Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan informasi lebih awal bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Apakah mereka ke surga? Apakah mereka kemudian sudah ada di surga? Tidak ada penggarisan kemudian secara usul yang mengatakan mereka sudah ada di jannah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi orang Islam yang mati dalam berjuang itu mereka nggak mati, mereka hidup. Anak-anak yang pergi sekolah untuk memperjuangkan kemudian akidah agamanya mati dalam perjalanan, masuk dalam kategori ini. Nabi Isa alaihissalam ketika kemudian beliau memperjuangkan kalimat tauhid di tengah-tengah Bani Israel, diancam dibunuh, masuk dalam kategori ini. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang adalah datang kemudian untuk menjalankan misi sebagai rasul, sebagai kafatal linnas, mati dalam perjuangannya, beliau pun masuk dalam kategori ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman.
Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirat di sini bisa ditafsirkan sebagai di hadapan, di atas kemuliaan, atau bisa ditafsirkan kemudian di tempat yang disediakan atau pada tempat yang dilindungi oleh beliau. Nah, ini yang kemudian yang perlu saudara pahami. Kenapa? Karena di dalam kitab saudara Matius 4 nomor 6, iblis datang mencobai Yesus. Wahai Yesus, jika engkau hamba Allah, jika engkau adalah anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, ada nubuat tentang engkau, ada ketetapan untuk engkau, bahwa jika betul engkau bukan anak setan, engkau bukan nabi palsu, engkau bukan rasul palsu, engkau bukan Mesias palsu, buang dirimu, pasti Tuhan akan datang mengutus malaikatnya, agar malaikat menatang engkau di tangannya, agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan ternyata betul, tertulis di dalam Mazmur 91 dari data 1 sampai nomor 16, Yesus atau Isa Al-Masih diangkat ke langit, dipanjangkan umurnya, dikenyangkan kemudian, dan diberikan rezeki. Sama seperti yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan tujuan karena kehendak Allah, bal ahya'u inda rabbihim yurzakun, mereka tidak mati, melainkan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Saya bacakan ya Bung, di dalam Mazmur 91, kitab daripada Bani Israel menuliskan kemudian bagaimana orang-orang yang disebut sebagai hamba Tuhan, yang diberkati, yang dimuliakan oleh Tuhan itu sendiri, diselamatkan dengan cara diberi rezeki, dipanjangkan umurnya dimanapun mereka hidup, dimanapun mereka berada. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepada mereka, kepadanya keselamatan daripadaku. Dia diberikan rezeki kemudian. Ini di dalam kitab orang Yahudi terkait dengan hamba Tuhan yang teraniaya. Jadi kalau saudara bertanya tentang surga, saya katakan bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah, di jalan Tuhan, mereka kemudian mendapatkan tempat spesial. Mereka tidak mati tapi mereka hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Mereka tidak mati, layaknya Yesus terangkat ke langit, mereka tidak mati, dia tidak mati tapi hidup. Demikian. Baik, artinya pintu-pintu tersebut memang belum terbuka ya sebelum hari penghakiman itu datang. Begitu Iya. kan, Bang Dimas? Siap. Kalau di iman kami, pintu surga terbuka nanti setelah yang masuk pertama kali adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nabi-nabi yang lain itu ngantri di belakang beliau. Artinya dalam masa penghakiman itu semua para rasul atau para ini juga memang belum terjadinya belum masuk surga. Artinya yang saya mau tanyakan ini kan, yang saya pahami ya, yang saya mau tanyakan juga tentang masalah amal baik, amal buruk. Iya. Dan yang saya pengen pahami juga ini tentang dosa waris yang saya juga tidak mengenal di dalam akidah kami gitu. Karena yang saya pahami dosa waris itu tidak ada. Jadi Betul. artinya tidak bisa diwakili kepada Orang lain. salim atau ketuhanan Siap. yang mereka anggap Tuhan. Yang saya mau tanyakan adalah tentang pengampunan dosa itu memang ada setiap rasul itu. Gimana? Pengampunan terhadap Ya. dosa umat itu memang menjadi haknya para nabi. Yang koreksi kalau saya salah, yang dikatakan artinya syafaat. Itu maknanya bagaimana, Pak? Iya. Jadi di dalam iman kami, syafaat itu Allah berikan hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada nabi lain selain dirinya. Hanya Rasulullah Muhammad SAW
yang mampu memberikan pertolongan. Contoh nih Bang ya. Contoh sederhana. Yesus berkata, siapa yang duduk di sebelah kananku, ya, siapa yang duduk di sebelah kiriku di surga, aku tidak berhak untuk memberikan itu. Di dalam kitab saudara itu jelas dikatakan, Matius 22 ya, kalau nggak salah, bahwa siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku itu, aku tidak punya hak untuk menentukan. Yang berhak menentukan itu adalah Bapakku yang sudah menentukannya kepada siapa akan diberikan. Nah, ini yang ada di dalam kitab saudara. Nah, sedangkan kalau Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis Bukhari jelas ucapan beliau sendiri nih. Hadis Bukhari nomor 6886. Di situ dikatakan bahwasanya tak ada satupun umat Islam yang tersisa di neraka selain mereka yang mati dalam keadaan syirik atau musyrik. Yang tersisa semua akan diangkat oleh Rasulullah ke surga. Tapi ada Tuhan tetangga saya, ketika dia menjelang kematian, apa teriakannya? Eli, Eli, lama sekali, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan loh, tapi teriakannya melupakan umatnya. Rasulullah menjelang kematian, apa kata beliau? Ummati, 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 umatku ya Rabb, umatku selamatkan umatku. Subhanallah. Ini kebanggaan kami sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Makanya kami mengucapkan terima kasih kepada beliau dengan sanjungan. Terpujilah engkau, keselamatan atasmu, kemuliaan atasmu. Karena kenapa? Beliau pun memberikan kepada kami pertolongan kelak nanti. Bahkan kami sudah masuk di neraka pun masih ditolong oleh beliau. Mana dalilnya? Buka hadis Bukhari, Sahih Bukhari nomor 6886. 6886. Beliau masuk kemudian mengangkat umatnya. Semua yang ada di dalam neraka diangkat oleh beliau. Masya Allah. Nanti beliau kemudian senang masuk ke jannah setelah semua umatnya itu berada di dalam surga. Nah, sedangkan Tuhan tetangga, aku tidak bisa, yang berhak memberikan hak itu ya hanya Tuhan yang Maha Pencipta. Aku tidak bisa. Seperti itu, saudara. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai syafaat, syafaat itu hanya ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai manusia akan diupah dengan pekerjaan masing-masing, itu betul. Tidak adanya dosa waris, itu betul. Bahkan kalau anda jeli melihat pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 29, apa kata beliau? Di terjemahan lama dikatakan begini, lalu manusia akan dibangkitkan dan dikeluarkan dari kuburnya masing-masing. Manusia yang pada hidupnya hidup dalam keadaan melakukan perbuatan yang baik benar akan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi manusia di dalam kehidupannya melakukan kejahatan-kejahatan, maka dia akan dibangkitkan untuk dijatuhi hukuman kekal. Jadi orang dibangkitkan dari kematian kelak, di padang mahsyar akan dihakimi, diadili seadil-adilnya. Yang melakukan perbuatan baik diupah jannah, yang melakukan perbuatan buruk akan diupah dengan neraka. Permasalahannya di Islam adalah bagaimana kalau seimbang antara amal baik, amal buruk. Mati tanpa bertaubat membawa amal buruk. Maka apa kata Allah di dalam Al-Quranul Karim? Jelas sekali dikatakan dalam surah At-Taghabun. Situ Allah mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Yawma yajma'ukum liyawmil jam'i, dzalika yawmut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah
tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah menerangkan kepada kami, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia pada yaumul hisab, pada hari penghimpunan kemudian. Itulah hari di mana semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah kita sembunyikan kepada manusia akan diperlihatkan semuanya kesalahan itu. Dan barang siapa yang beriman, ingat, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkan mereka ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Beriman, punya dosa, kemudian dosanya kemudian ini beliau tidak bertobat, mati, entah itu dosanya karena terpaksa dan seterusnya. Kata Allah, ketika mereka beriman, mengamalkan ajaran-ajaran yang soleh, dihapuskan dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Yang bermasalah yang kedua adalah Kristen. Konsep Kristen, mohon maaf nih, konsep Kristen, orang masuk ke dalam surga bukan amalan menurut konsep doktrin sebagian, bukan semuanya. Masuk barang siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya ini diimani sepenuh hati, maka dia akan masuk ke dalam surga. Cukup berkata Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, 1 Yohanes 1 nomor 2, 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang terkasih, janganlah kau berbuat dosa, tapi apabila kamu berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Ini jurus apa ini? Nah, muncul permasalahan kemudian. Hidup manusia Kristen, dalam kehidupannya ada perbuatan baiknya, ada perbuatan buruknya. Buruknya karena menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Baiknya karena mereka orang-orang Kristen suka membantu, suka menolong, suka mengayomi, suka melindungi, suka bersilaturahmi dan seterusnya. Kebaikannya ini mau diapain? Apa solusi kebaikan dia? Sedangkan kemudian ada keburukannya. Kalau pandangan Islam, kebaikannya tertolak karena menyembah selain daripada Allah. Nah, bagaimana dengan pandangan Kristen? Kalau orang Kristen seimbang amal baiknya dan amal buruknya, kemana mereka pergi? Mau ke surga ada dosa, mau ke neraka ada kebaikan. Jadi kemana dia pergi? Tergantung di pohon mungkin bersama dengan Pak Bom Bom. Nggak bisa. Kata orang Kristen doktrinnya, sekali surga surga, sekali neraka kekal. Sekali surga kekal, sekali neraka kekal. Bagaimana kalau seimbang amal baik buruknya? Setengah ke surga, setengah ke neraka. Yang ke surga badannya tinggal sebelah, yang ke neraka badannya tinggal sebelah. Karena dia adalah manusia, tinggal sebelah badannya, walaupun dia di surga tetap aja namanya neraka, cuman setengah badannya. Gimana tuh? Tak ada solusi. Berarti gepeng dong. Ada solusi. Gepeng dong. Ya, itulah makanya saya selalu bilang gepeng. Itu sebenarnya terapi. Jadi pusing kan? Ada orang setengah amalnya baik, setengah amalnya buruk. Dalam pandangan Islam dia kemana? Pandangan Kristen dia kemana? Neraka atau surga? Solusinya kita bacakan aja Markus 9 nomor 49. Apa bunyinya? Setiap orang Kristen masuk di dalam neraka untuk digarami dengan api neraka. Itu aja solusinya. Markus 9 nomor 49. Itu bukan fitnah. Setiap orang Kristen, setiap manusia akan digarami dengan api neraka. Takut. Sedangkan kalau di Islam, 30 detik. Dalam surah An-Nisa ayat 171. Tidak ada satupun di antara kamu kecuali didatangkan oleh Tuhanmu, kalian itu menuju kepada neraka. Semuanya. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, apalagi ateis, Konghucu, semua akan digiring ke neraka. Itu semua, kita semuanya. Bukan Islam saja, tidak, semua, karena di situ berbicara mengenai Rabb. Kalau berbicara mengenai Rabb, berarti Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Tidak berbicara mengenai ilah, tetapi Rabb, maka semua akan datang ke sana.
Tapi apa kata Allah di dalam ayat 72-nya? Akan tetapi orang Islam akan lanjut perjalanan menuju jannah, dan orang-orang kafir dibiarkan berlutut di situ sampai selama-lamanya. Berarti benar Markus 9:49 digarami dengan api neraka. Saya kira gitu, Bung, silakan. Iya, oke. Yang saya pahami Pak ya, dari pendapat Bang Juma ini, apakah kami dari kaum pengikut Musa, Isa itu ada hak dengan jannah atau surga? Karena ya kami juga mengimani Tuhan atau Tuhan yang satu. Artinya ya dengan syariat di Muslim yang begitu komprehensif ya dan detail, umat-umat yang sebelumnya itu apakah punya hak untuk memasuki surga? Itu aja Pak. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Musa masuk surga. Orang-orang yang hidup pada zaman ajaran Nabi Musa mendapatkan Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada Nabi Isa, neraka. Walau mereka menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, walau mereka menjadikan Musa sebagai penghulu kenabian bagi mereka, tapi mereka hidup di zaman Nabi Isa, tapi menolak Nabi Isa alaihissalam, tidak ada surga bagi mereka. Begitu juga orang yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam, menerima kemudian Nabi Musa alaihissalam, menerima Tuhannya Nabi Musa alaihissalam sebagai Tuhan satu-satunya, dan menerima Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul utusan Tuhan kepada mereka, jannah, surga. Akan tetapi orang yang hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, sampai mereka pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya kepada Allah, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, gugur tempatnya jannah, tempatnya finnar, neraka, tempatnya neraka. Walaupun mereka kemudian beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, tapi begitu mereka sampai kepada zaman Rasulullah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka imannya sia-sia, percuma. Apa kata Allah tentang mereka? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu yang berasal dari orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka kemudian akan mendapatkan keuntungan, mereka diperlakukan dengan baik oleh Allah pada hari akhirat, dan kemudian mereka tidak akan pernah takut kepada neraka disebabkan karena mereka tidak bersedih hati. Kenapa demikian? Karena mereka ada di jannah. Nah sekarang siapa yang beriman itu? Yang beriman pada zaman Nabi Musa, yang menjadikan Nabi Musa sebagai nabinya, sebagai rasulnya, dan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Siapa orang beriman pada masa Nabi Isa, pada masa Nasrani? Yaitu mereka yang beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan menerima Isa sebagai rasul mereka. Siapa yang beriman pada masa Rasulullah Muhammad SAW? Mereka yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka semua adalah fil jannah. Tapi orang-orang seperti saudara Gugun beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada pencipta langit dan bumi. Datang Rasulullah
datang Islam, datang Al-Quran, masjid bertaburan di mana-mana, gaungan memuliakan Allah di mana-mana, hati Anda tertutup, kuping Anda tertutup, mata Anda buta. Kemudian apa kata Allah? Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah mereka pembohong-pembohong, pendusta-pendusta ini yang lebih zalim dari mereka, yang lebih zalim menganiaya diri mereka sendiri setelah datang kepada mereka ajakan menuju Islam, tapi mereka menolaknya, malah melakukan kebohongan-kebohongan tentang Allah. Apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Mereka yang menutup diri tentang kebenaran itu adalah orang yang zalim, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apa yang salah dengan Islam? Bung, 1 menit. Apa yang salah dengan Islam? Anda beriman kepada kitabnya orang Yahudi dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran memuliakan kitab itu, Al-Quran memuliakan Nabi tersebut. Anda beriman kepada kitab Injil, Anda beriman kepada yang membawa kitab Injil itu. Al-Quran menyediakan ruang memuliakan oknum tersebut dengan kitabnya. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menjaga kesucian, kemuliaan nabi-nabi terdahulu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Islam mengajarkan menghormati para nabi. Islam mengajarkan menghormati kitab-kitab para nabi. Islam mengajarkan menyembah kepada Tuhannya para nabi. Coba tunjukkan wujudnya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa, tak ada yang bisa tahu. Tunjukkan Tuhannya Nabi Isa, tak ada yang bisa tahu. Tunjukkan wujudnya Tuhannya Nabi Muhammad SAW, tak ada yang tahu. Tetapi yang mereka sembah kemudian adalah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Sementara yang kalian sembah adalah ciptaan. Yesus, Tuhan kita, Tuhan Kristus, Tuhan anak, itulah yang saudara sembah. Tuhannya Nabi Musa, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Nabi Isa, laisa kamislihi syai'. Tuhannya Nabi Muhammad, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tapi dialah yang pencipta makhluk. Lalu kenapa Anda masih membohongi Islam? Apa yang salah dengan Islam? Sujudnya mereka sujudnya kepada pencipta langit dan bumi. Berdoanya mereka berdoanya kepada pencipta langit dan bumi. Kitabnya mereka mengajarkan mereka menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kitabnya mereka mengajarkan berbuat baik kepada siapapun. Apa yang salah dengan Islam? Agama Yahudi disebut Yahudi karena memang hanya untuk salah satu dari keturunan Bani Yakub. Mewakili itu semua hanya untuk Bani Israel. Kristen, pengikut Kristus, berarti hanya untuk pengikut Kristus. Nasrani berarti hanya untuk orang-orang yang berasal dari Nazaret. Tapi ketika berbicara mengenai Islam, maka damai sejahtera netral, siapapun dia yang menginginkan damai sejahtera, wadahnya, ruangnya, muaranya, telaganya hanya ada di Islam. Saya mau masuk agama Yahudi, saya bukan orang Yahudi. Mau jadi orang Nasrani, saya bukan dari Nazaret. Saya mau jadi Kristen, saya bukan orang Katolik. Saya juga bukan orang dari Antioquia. Saya juga bukan pengikut Paulus Kristus. Tetapi saya ingin menjadi damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu, aku Tuhan. Aku tahu sebagai Tuhan rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan tentang shalom, rancangan tentang damai sejahtera, rancangan tentang Islam. Gak ada yang salah dengan Islam itu, Bung. Gak ada yang salah. Kalau ada yang bisa menunjukkan kesalahan di Islam, silakan. Kita diskusi secara ilmiah. Tunjuk kesalahan itu dari aspek manapun. Saya mewakili teman-teman apologet, ya, sebagai masyarakat awam di Islam, mampu kemudian mewakili yang awam-awam ini untuk berdialog dengan Kristen-Kristen yang intelijensinya jauh lebih tinggi daripada Pak Bom-Bom untuk membahas mana kesalahan Islam itu. Tapi syaratnya satu, diskusi dengan kami, jangan lupa bawa akal. Itu aja, silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Ya, langsung di mute, Silakan host, lanjut. langsung di mute, host. Jangan izinkan dia ngomong. Jangan berisik dulu. Jangan berisik dulu sebentar ya. Jangan berisik dulu. Daripada Waduh. disantet nanti sama Dewa. Bentar.
Tadi Dewa mendengar kabar Bang dari apa? Dari Juan Bila. Katanya di ruangan Pak Dalbo ada Pak Gugum. Baik Pak Gugum, silakan berapa kali Pak Gugum dipersilakan sama Dewa untuk naik ke Komal Dewa untuk menanyakan mengenai soal Islam apapun itu, semua sudah terjawab dengan baik sama Dewa. Dan Alhamdulillah. Masya Allah. Luar silakan, biasa. Pak Gugum. Apalagi yang meragukan di dalam Islam? Silakan. Ingat, kita memandang kebenaran agama, jangan lihat oknumnya, tapi lihat kitab sucinya. Kitab suci sebagai gambaran kebenaran sebuah agama, bukan pelakunya. Kalau pelaku, maka tidak ada kitab di atas muka bumi ini yang benar. Silakan. Silakan Bang Gugum. Bang Gugum. Silakan. Ya baik. Ya oke. Ya yang saya pahami ya beberapa eh, yang saya belum pahami terutama di dalam hari akhir itu atau hari penghakiman ini. Jadi intinya tidak ada syafaat yang seperti yang Pak Juma tadi bilang untuk Nabi Isa berikan. Tetapi sebagian dari umat mereka juga berhak memasuki surganya yang di surga gitu. Nah, pemahaman Suara Pak Gugum kecil, Pak. Suaranya kecil banget, Pak. Ya, artinya ya literasi atau kitab atau keterangan masalah hari akhir memang itu kan gaib. Narasi atau keterangan yang ada di kami itu hanya sedikit masalah hari penghakiman. Tidak seperti Bang Zuma yang tadi jabarkan secara detail bahwa ada step-step tertentu sampai orang tersebut berhak memasuki surga atau neraka. Nah, hal-hal inilah yang membuat saya bertanya. Informasi ini ya berharga bagi saya gitu. Artinya keselarasan dan keadilan memang diterapkan juga di hari akhir. Artinya amal pun sedikit masih ada ada hak untuk memasuki surga. Pemahaman ini yang saya pahami dari beberapa senior atau ketua-ketua kami itu tidak sedetail apa yang diucapkan atau diterangkan oleh Bang Juma. Beberapa dari rekan kami juga menanyakan untuk hal itu. Saya hanya mewakili untuk kesepakatan bahwa ini bisa dijelaskan secara rinci. Cuman perinciannya ini yang saya tidak bisa jelaskan secara komprehensif atau secara logika pikir untuk menerima kebenaran. Ya intinya begitu ya, Bang Juma terima kasih, Bang Jawa terima kasih, edukasi informasi literasi yang memang disampaikan dari Quran itu sangat bermanfaat bagi kami. Saya dalam hal ini dari beberapa bulan ini mencari keterangan dari berbagai sumber, bukan untuk membanding-bandingkan, tidak, tetapi dari beberapa segi keilmuan yang memang yang namanya keyakinan itu harus iya dan amin. Artinya ya saya sih sebenarnya malu ya karena sering banyak bertanya, tapi mohon maaf aja karena ketidaktahuan lebih baik saya bertanya daripada saya menafsirkan atau membawa pendapat sendiri, karena saya di sini ya harus yakin dan valid dulu dengan informasi yang ada di pihak muslim. Sejauh ini saya sangat meyakini apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Mungkin begitu dulu Pak. Terima kasih informasi dan edukasinya sangat berguna bagi saya. Terima kasih. Oke. Saya boleh bertanya nggak satu hal ringan buat saudara, untuk saudara, boleh nggak, Bang Gugum? Ya Pak. Orang tua masih hidup? Sudah tidak ada. Saudara rindu sama mereka? Iyalah Pak. Kita juga manusia biasa yang merindukan mereka. Iya. Kira-kira pencipta langit dan bumi yang menanamkan rasa rindu kepada kita ini tahu nggak
bahwa kita sedang rindu kepada mereka? Pasti tahu. Solusi dari pencipta yang maha pengasih penyayang kepada kita yang rindu, yang tahu kita sedang rindu kepada kedua orang tua kita ini apa? Ya, mendoakan mereka, Pak. Mempertemukan kita dengan mereka. Betul? Ya. Ada nggak di dalam agama Anda kelak Anda setelah kebangkitan, setelah penghisapan, kemudian Anda dipertemukan dengan kedua orang tua yang Anda rindukan sekarang? Ya, seperti tapi tadi saya jelas kasih informasi itu perlu penafsiran dan tafsirnya itu bisa berbeda-beda. Tapi yang jelasnya ya tidak ada lah gitu. Tidak ada. Sekejam itukah pencipta langit dan bumi ini? Ya tidaklah, Pak. Harus ada solusi. Apa solusinya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden, surga Eden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Sedangkan malaikat-malaikat melayani mereka masuk ke tempat mereka dari pintu mana saja yang mereka mau. Subhanallah. Pertanyaan saya, maukah Anda setelah Anda meninggalkan dunia, anak Anda juga mengalami keadaan yang sama, mati dalam keadaan Kristen, mati dalam keadaan tidak akan pernah lagi bertemu dengan kedua orang tuanya nanti di sana? Kalau Anda mau, silakan mati dalam keadaan Kristen. Tapi kalau Anda mau bertemu dengan keluarga Anda, anak-anak Anda, keturunan Anda selanjutnya, silakan. Islam adalah jalan untuk berkumpul bersama keluarga nanti di kehidupan yang kekal. Bang Gugum, boleh nggak saya tahu yang 15% itu di bagian mana Bible yang saudara ingin kaji lebih lanjut? Ya, saya sebenarnya ini sudah belum semuanya saya karena saya selalu kalau bicara itu atau menumbuhkan narasi itu dengan data yang valid ya Bang Juma. Saya di sini takutnya adanya terjadi hujatan atau penghujatan, jadi saya juga harus membawakannya dengan bahasa yang bagus. Karena saya mau seolah-olah karena di sini memang banyak orang. Jadi saya takutnya salah tafsir, saya takut disangka menghujat. Makanya dari 15 itu kita ini sharing aja, Bang. Ambil satu-satu. Gitu. Contoh ya, maaf ini ya contoh. Saya meyakini bahwa firman Tuhan itu ada dan itu benar. Bahwa Yesus sama Masia itu tidak menjadi seorang Bapa. Nah, pengertian dari firman atau kehendak atau perintah melalui Roh Kudus itu memang ada dan memang terjadi. Saya pernah diskusi dengan pihak Muslim, itu tidak benar. Bahkan saya dihujat atas informasi yang saya sampaikan tersebut. Saya tidak mau permusuhan. Jadi begitu saya naik, saya takutnya dianggap Bang Juma. Ini suaranya putus atau mix dewa yang hilang ini? Putus suaranya. Putus Bang, putus. Suaranya putus-putus. Udah kecil, putus-putus pula Pak Gugum. Dibesarin suaranya Pak Gugum. Maklum di sini. Sebentar Pak.
Ci. Bang Gugum putus-putus. Kuping lu yang hilang. Suaranya Kuping lu yang hilang, Pak. orangnya ada. Tapi Bang Ayubi nggak ada. Salah handset ini, mestinya handsetnya ke kiri, yang kiri Ya, yang halo? kanan ini ya. Ntar dibalik dulu sama Dewa handsetnya. Ya. Lanjut. Lanjut Pak Gugum. Apa yang 15% itu meragukan di dalam Islam? Silakan tanggapi pernyataan dari Bang Juma. Silakan. Hilang suara ini. Hilang suara apa suara Dewa ini? Mohon maaf, Iwan. Bukan dia suaranya. Kuping lu yang hilang. Mana dia? Waduh, kepantal dia. Kuping lu yang headsetnya hilang. kebalik lagi. Saya naikkan lagi. Ntar handsetnya kebalik lagi nih. Ya, udah. Saya ini Kebalik cuma lagi. bisa mendengar suara, saya tak bisa melihat gambar di HP saya nih, nggak ada gambar. Cuma saya bisa ngomong nih. Penumpang gelap. Pak Gugum, Pak Gugum terpental kok gara-gara saya Pak Gugum terpental. Oh, netizen ada-ada aja nih kalian. Piye toh? Pental dia. Piye tuh? Bercanda dia, Bunda. Suara saya gimana, teman-teman? Putus nggak juga? Jelas. Jelek. Jelek, Bang. Jelek suaranya, Bang. Jelek. Naikkan lagi Bang Zuma setengah oktav lagi. Mana Gitu ada ya? lagi. Suara saya bagus kok. Ada Bang Juma, ya Allah. Ya Allah, kirain nggak ada Bang Juma. Sehat, Bang? Ya, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang mirip ini. Itu ada. Nggak ada Bang Juma. Sehat, Bang? Ya, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi saudara Gugum, kalau berbicara mengenai Yesus dan Roh Kudus, sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak murni keliru. Kelirunya hanya terdapat kepada konsep di mana Roh Kudus itu dianggap sebagai pribadi Tuhan. Kelirunya itu di situ. Kenapa saya katakan demikian? Al-Quran juga mengatakan wa ataina Isa bin Maryam bayyina wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu memang diperkuat dengan pendampingan malaikat Jibril, yaitu Roh Kudus. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Malaikat sebenarnya yang memberikan kekuatan itu adalah Roh Kudus. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Jadi tak ada yang salah. Yang keliru kemudian adalah agama yang muncul belakangan yang menganggap Roh Kudus itu sebagai pribadi Tuhan. Di situ kelirunya. Tapi kalau Nabi Isa atau dalam ini Yesus ada kaitannya dengan Roh Kudus, memang betul. Karena beliau adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul. Maka mutlak kemudian beliau menerima firman, sedangkan malaikat yang menyampaikan firman kepada manusia disebut Roh Kudus. Itulah malaikat Jibril. Ibunya pun Gabriel datang kepada ibunya memberitakan wahyu akan lahirnya seorang anak. Beliau juga si Roh Kudus ini yang datang kepada Maryam untuk menyampaikan hal tersebut. Makanya Al-Quran mengatakan wa ayyadnahu biruhil qudus. Itu Bang. Kekeliruannya kemudian ketika Roh Kudus ini justru dianggap sebagai Tuhan. Padahal kalau kita melihat dalam Yohanes 16 nomor 13, Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan, dia bukan pribadi Tuhan. Yang dimaksud pribadi Tuhan adalah beliau pencipta langit dan bumi yang maha berkehendak, maha berkata-kata, maha berkeinginan. Artinya maha berkehendak ini ya, apapun yang dia kehendaki dia tinggal firmankan, dia tinggal ucapkan. Sedangkan Roh Kudus jelas sekali dikatakan apabila ia datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan didengarkannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu artinya
beliau ini juga makhluk yang masih menerima pernyataan dari sumber utama. Berarti dia hanya utusan. Inilah yang kami sebut Roh Kudus yang datang kepada roh kebenaran, sehingga roh kebenaran pun tidak akan mengucapkan kalimat apapun, kata apapun selain daripada apa yang didengarkan dari Roh Kudus ini. Roh Kudus pun demikian, tidak melakukan ucapan sedikit pun tanpa ada instruksi dari pencipta langit dan bumi. Makanya ketika umat Islam itu ditanya, kenapa Jibril tidak memperkenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau datang kepada Rasulullah di Gua Hira? Kenapa? Ya karena sifat daripada Jibril yang adalah Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya selain apa yang terlontar dari lisannya adalah wahyu yang diperintahkan. Kalau dia memperkenalkan diri, berarti dia tidak menyampaikan wahyu lagi. Perkenalkan, nama saya Jibril. Oh, itu bukan wahyu itu. Itu bukan wahyu, sementara tugasnya hanya menyampaikan apa yang didengar. Karena dia tidak mendengarkan dari Tuhan. Wahai Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad, aku adalah Jibril. Berarti ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, dia menyampaikan kalimat yang sama. Wahai Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad, aku adalah Jibril. Berarti Jibril menerima wahyu dari Jibril. Makanya dia tidak berkata-kata, dia seketika ikra, baca. Aku nggak bisa baca ikra, tidak ada penambahan kata. Aku tidak bisa baca ikra, karena cuma itu yang diterima oleh Jibril Roh Kudus. Tidak akan mengucapkan kalimat apapun. Andai saja Jibril ini bisa punya nafsu, maka ketika Rasulullah mengatakan saya tidak bisa membaca, maka Jibril akan bisa jadi menambahkan kalimat tadi, kata tadi, baca. Begitu Rasulullah mengatakan saya tidak bisa baca, ku bilang baca. Nah, ada penambahan kata. Kenapa? Karena syahwat, ada nafsu, ada kehendak bebas. Itulah yang terjadi dengan kitab saudara. Ditulis Lukas, hasil penyelidikannya tinta merah ucapan Yesus, tinta hitam nafsu. Markus, Yohanes dan seterusnya melakukan penelitian. Yesus berkata, tinta merah, tinta hitam pengantar nafsu. Kehendak bebas karena mereka bukan kemudian nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Sedangkan sifat daripada Roh Kudus, apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Maka karena yang didengarkan kemudian Allah ikra, maka yang disampaikan ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, maka yang disampaikan ucapan itu, nggak ada tambah-tambah. Makanya dikatakan dalam Ulangan 18:18, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Berarti yang disimpan di mulutnya Nabi yang sama seperti Musa bukan firman Jibril, bukan firmannya Roh Kudus, tetapi firman yang berasal dari Tuhanlah yang disimpan di dalam mulutnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka mutlak harus ucapan-ucapan Rasulullah ketika dirangkum, maka rangkuman ini menjadi sebuah kitab yang mutlak absolut disebut suci, karena tidak ada campur tangan perkataan Rasulullah. Begitu juga harusnya kitab Injil, kitab yang diajarkan oleh Yesus, ketetapan-ketetapan diucapkan oleh Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku ucapkan. Yohanes 12:49. Bagaimana kedudukan ucapan Yesus tersebut? Ucapan Yesus itu pun muatannya hanya hadis. Itu bukan firman Tuhan itu yang diucapkan Yesus. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ucapan Yesus ini bukan firman Tuhan. Ucapan Yesus ini sabda Yesus. Sabda Yesus berarti hadits kalau di dalam Islam. Bukan kalam, bukan firman Allah. Yang disebut firman Allah adalah ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, segala firman yang Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel yang dia terima dari Tuhan, firman itulah yang disebut kalamullah. Pertanyaannya sekarang adalah Yohanes 17:8, apakah itu firman Tuhan? Bukan.
Itu sabda. Sama dengan Yohanes 12 nomor 49. Yohanes yang tadi 17:8 itu sabda Yesus. Apa itu sabda? Penjelasan Yesus terhadap firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini bukan firman Tuhan, tapi sabda seorang nabi, utusan Tuhan yang sedang menjelaskan kemudian apa yang menjadi tugasnya kepada Bani Israel. Nah pertanyaannya, mana firman Tuhan yang disampaikan Yesus itu? Yang kata Yesus tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Kita cari, mana? Ada enggak? Sedangkan di dalam Markus 1 nomor 14 Yesus berkata, di situ diterangkan oleh hasil penyelidikan Markus bahwa Yesus setelah Yohanes ditangkap di penjara, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, mana Injil Allah itu? Injil Allah berarti murni 100% kalam Allah. Mana dia? Tak ada. Loh, Injil Allah itu ini Bang Suma. Injil Allah itu maksudnya kabar gembira. Iya, justru itu. Mana kabar gembira dari Allah? Yang Yesus tidak tambah, yang Yesus tidak kurangi. Karena di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus pun kemudian menyampaikan firman yang Yesus sampaikan. Makanya dikatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, mana Injil Yesus? Injil Yesus artinya ucapan-ucapan Tuhan yang disampaikan dari lisannya Yesus. Mana itu? Tak ada. Tak ada. Jadi yang muncul kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apakah itu Injil? Bukan. Itu bukan Injil. Itu adalah rangkuman cerita hasil penyelidikan orang-orang terdahulu terkait tentang Yesus dan ajarannya. Jadi mereka ini adalah penyimak, mereka ini adalah penonton, di mana dia menyaksikan Yesus sedang memberitakan Injil Tuhan. Yang mereka tuliskan ini bukan Injil, yang mereka tuliskan ini Bibles atau Nats. Nats artinya berita-berita yang mereka kumpulkan menceritakan tentang Yesus yang mereka lihat berdasarkan kesaksian atau berdasarkan cerita. Mereka kumpulkan kemudian menceritakan tentang sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang membawa pengajaran. Jadi kitab Anda bukan firman Tuhan. Kitab Anda itu adalah rangkaian karya, mungkin dikatakan karya ilmiah atau apa, terserah, yang menceritakan tentang Yesus dan Injilnya. Makanya Bung, tidak ada kemudian di dalam kitabnya orang Kristen abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selain di Indonesia yang menyebut kitab mereka sebagai Injil. Tidak ada. Cuman di Indonesia yang menyebut kitabnya mereka dengan Injil. Kenapa? Karena meniru Al-Quran. Nah, nanti kalau dikatakan, oh, bukankah Injil itu artinya Evangelion? Iya, setelah Anda menerjemahkan. Tapi yang mengajarkan kalian menyebut Injil, Al-Quran yang mengajarkan kalian menyebut itu. Al-Quran yang mengajarkan kalian menyebut Injil. Tidak ada kata Injil di luar Al-Quran. Sebelum adanya Al-Quran, tak ada. Yang ada apa? Biblika. Apalagi Biblos, itu yang ada. Nanti di Indonesia baru pandai-pandaian mengambil kata Injil dari Al-Quran, lantas mengambil dua kata Evangelion. Apa itu? Kabar gembira. Padahal Injil dalam asli bahasanya bukan artinya kabar gembira. Bukan artinya kabar gembira. Tetapi itu adalah bahasa Arab yang kemudian mungkin disadur dari bahasa Yunani menurut kalian. Tetapi tidak, itu adalah isim alam yang memang sudah merupakan nama sebuah pengajaran. Sama seperti Suma. Suma tak punya arti, tapi itu adalah nama yang dinisbahkan kepada anak yang ganteng yang ada di Makassar, diberi nama Suma. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena itu adalah penamaan. Seperti itu adanya. Sekira gitu Bung, Saudara Gugun, silakan. Ya, sepakat Bang Juma, karena saya juga memang tidak mengimani atau tidak mengambil satu atau tidak percaya satupun dengan kitab-kitab kanonik ya, yang 4 Injil itu. Kalau saya mengimani itu, saya udah gak Kristen, karena saya tidak merasa Kristen, karena saya tidak mengimani hal tersebut. Jadi bagi saya memang saya sepakat dengan Bang Juma, itu adalah notes, ada catatan. Nah, yang saya pelajari adalah ini Injil yang dianggap apokrif. Pertanyaan Bang Juma itu yang saya pahami, itu semuanya tercantum di dalam Injil-Injil apokrif ya. Belakangan kemudian ditemukanlah Injil Thomas. Nah, disitulah banyak pertanyaan yang memang saya harus sampaikan.
Karena kalau mengacu kepada Injil kanonik, itu semuanya bertabrakan. Dan itu semuanya dongeng. Saya yakin itu. Tapi kalau yang dimaksud Injil bagi kami itu adalah Injil-Injil yang dianggap favorit mereka. 12 murid Yesus Hamasiah itu menerima wahyuan itu dari rantai informasi langsung dari beliau. Mungkin di Muslim itu dikatakan sanad ya, atau langsung dari informasi yang untuk saya. Nah, hal inilah saya seperti tadi bilang ke Bang Dewo, titik lemahnya Injil kami pun ada di sini. Jadi yang 15% itu yang Bang Juma bilang tadi tidak ada, itu ada di Injil Thomas, Pak. Saya bisa buktikan nanti ya. Setelah saya rangkum apa yang dimaksud dengan Injil Yesus kepada Filipus, itu tercantum di dalam Injil Thomas. Nah, cuman validasinya ini apakah selaras dengan Quran atau tidak gitu. Nah, hal-hal inilah yang sifatnya bagi saya sensitif karena ini membawa ayat, Pak. Saya nggak mau perang ayat. Kalau memang perang ayat itu kan harus mengetahui satu sisi lawan kita dan amunisi kita. Nah, amunisi saya di Quran itu tidak ada. Makanya saya lebih baik bertanya validasinya itu dari mana. Karena kalau bicara kritik teks, anggaplah Injil Apokrit itu datang di abad kedua, Quran datang di abad 6. Secara teks kami itu lebih dulu. Tapi pewahyuan kebenaran di Quran itu terjadi dengan keselarasan dengan pihak kami. Artinya apa? Seperti Bang Juma dan Bang Dewa telah jelaskan dulu bahwa keumian seorang Nabi Muhammad itu tidak mungkin dia membaca atau bermain ke Yerusalem yang begitu jauh dari Mekah. Itu yakin saya 100% ada pewahyuan malaikat kepada beliau. Nah, hal-hal inilah yang saya akan mengungkapkan nanti, yang 15% itu Bang Juma. Terlepas dari hal itu, edukasi ini saya terima kasih kepada Bang Dewa, Bang Juma, dan kepada rekan-rekan lain yang memang support kepada kami sebagai umat minoritas untuk mempelajari lebih dalam tentang Injil ini. Memang tidak bisa saya utarakan semua karena saya juga dengan keterbatasan waktu dan malu lah sering bertanya. Lebih baik saya sedikit-sedikit, tapi hal itu menjadi yang terbaik bagi kami. Begitu Bang Juma. Iya, kalau boleh tahu saudara ini di sekte mana rupanya? Protestan? Tidak, saya bukan Protestan, saya bukan Katolik, saya bukan Advent, saya bukan apapun itu namanya. Saya pure Nasrani sesuai dengan Nasrani. Ya, itu. Jadi tidak ada sangkut apapun sedikit pun saya dengan pihak kegerejaan atau kekristenan. Begitu Bang Juma. Tapi KTP? Kenapa Bang? Tapi KTP-nya apa? Kan agama pasti ada di situ. Islam. Betul. Kalau KTP sekarang karena dulu saya pernah salah cetak, saya lebih memilih Muslim karena kedekatan syariah dan akidah kami begitu Pak. Jadi intinya hal-hal yang berhubungan dengan administrasi negara memang kami perlukan. Cuman keminoritas kami di sini selalu berlindung kepada pihak Muslim daripada saya setiap hari selalu diteror oleh para misionaris yang ya begitulah, mungkin Bapak tahu sendiri dengan berbagai cara. Cuman kami menutup diri dari beberapa hal yang memang tidak membahayakan diri kami dalam soal akidah. Begitu Bang Juma intinya. Jadi ibadahnya, rumah ibadahnya di mana ini? Enggak ibadah juga, enggak ke gereja? Tidak, kami tidak ke gereja. Kami punya bait suci sendiri. Tapi bukan juga masjid? Kenapa Bang? Bukan masjid juga? Pernah salah satu anak didik saya masuk masjid dan mereka sholat situ, saya biarin. Karena apa ya? Biarlah mereka belajar sedikit-sedikit begitu. Komunitas saudara ini sudah banyak di Indonesia? Saya belum bisa ungkapkan Pak.
karena ya Oh iya. Terima kasih. begitu Pak. Iya, sip. Oke. Ya, selama ini Anda belajar Quran juga? Enggak? Sempat Saya belajar mempelajari- Al-Quran? Iya, saya mempelajari dari memang kitabnya kami belum punya. Saya lihat dari Google aja. Karena sesuatu itu ya lebih mudah mungkin ya. Karena panduan guru kami belum ada ya, hal-hal yang berhubungan itulah yang saya pertanyakan untuk mengkritisi Sudah bisa Injil. baca Quran berarti? Sedikit. Iya. Berarti kitabnya Barnabas, kitab Thomas, kayak gitu-gitu ya? Betul, Maryam Filipus ada? ada. Filipus juga. Kitabnya Filipus memang ada? Kenapa? Kitab bukunya, buku kitab Injil Filipus memang ada sama abang atau cuman lihat di internet? Enggak. Ada, cuman translate, sudah terjemahan. Oh, tebal mana dengan buku Lukas? Yang saya tahu Pak, yang Alfabet itu pada tipis-tipis Pak, tidak setebal kanonik yang Oh gitu. Apakah di dalam kitab Filipus itu benar-benar Yesus diceritakan menikah? Nah, inilah ya Pak, yang saya tidak Filipus yakin. 4:9. Betul. Itu yang yang berhubungan dengan pernikahan ini. Karena mengangkat ini sepemahaman saya ya, ada narasi yang salah, ada narasi yang tepat. Saya juga bertanya kepada pihak Muslim, artinya Yusuf itu ada dua sisi pandangan bagi mereka. Ada yang dikatakan bahwa Yusuf itu adalah Zakaria yang membimbing Maria, yang mengawasi, yang menjaga dia. Saya belum bisa mengambil satu sikap untuk dia itu salah. Tapi kalau kurang benar, ya. Karena versi Muslim pun bahwa Maryam atau Yesus sama Masia itu tidak menikah, begitu Pak. Iya. Kalau Yesusnya menikah kan di Filipus 4:9? Iya, kalau narasinya begitu Pak. Kalau narasinya begitu memang. Cuman validasinya kan semua juga sudah divalidasi karena Bapak juga tahu sendiri Pak. Oke. Injil itu adalah satu Oke, sip. catatan. Saya kira ini, iya. Ya, terima Oke. kasih atas Ada keinginan nggak informasinya. untuk suatu saat nanti? Ada satu lagi Bang. Ada keinginan nggak suatu saat nanti akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW? Iya Pak. Karena saya seperti bilang tadi ke Bang Dewa bahwa disinilah letaknya kelemahan-kelemahan Injil kami gitu. Yang saya tidak mengkritik atau menanyakan satu perang ayat dengan Muslim karena konferensif dari syariatnya sih begitu komplit. Kalau di kami tidak. Jadi titik lemahnya ini yang saya tadi jelaskan 15% lagi yang harus saya tanyakan, tapi mungkin dalam tidak waktu yang singkat karena jujur aja saya malu terlalu banyak menanya. Begitu. Oke, baik Saudara Gugun. Nanti lain kali kita diskusi lagi ya. Thank you.